Mami, sleepy. Are you ready for study? Siap belajar? Ya, untungnya garis ini pagi ya kita ya. Oke ya, before we begin on the let's pray. Based on we pray begin. Kalau istilah lebaran ini bagaimana? Lebaran ini misalnya kemana saja? Berarti hidup di sini aja. Nah, oke ya. We will continue on material. Kita lanjutkan materi. What is the last material we have discussed before? Materi apa yang terakhir kita bahas sebelum kalian libur lebaran? Mas Iman? Materi apa yang terakhir kita bahas sebelum kalian libur panjang 2 minggu? Simple present. Nah ya, jadi sebelum lebaran kita sempat singgung tentang simple present ya. Simple present. Nah, tenses kan pasti selalu terkait dengan yang namanya waktu, terkait dengan yang namanya aktivitas kegiatan dan selalu disesuaikan dengan waktu. Kegiatan aktivitas selalu disesuaikan dengan waktu. Nah, masih ingat ya di simple present mengajak aktivitas kegiatan yang terjadi kapan atau yang dilakukan kapan? Saat ini. Apakah selalu sekarang? Tidak. Saat ini belum tentu sekarang ya. Jadi bisa katakanlah ketika kalian bertemu dengan teman kalian ya, entah itu bisa menjadi fresh atau yang misalnya pasangan teman kalian sekarang di mana? Oh sekarang kuliah. Kemudian di jalan apa saat itu sedang kuliah sedang belajar tidak? Tapi posisinya mendeskripsikan permasalahan yang di sini. Misalnya temennya di jalan, pasti kalian ngomongnya, oh bisa, saya sekarang kerja di mana, saya kuliah di mana. Tidak harus tahu mengenai itu sekarang, tapi saat ini. Nah, bisa mengacu ke aktivitas kegiatan yang mungkin kita lakukan pada waktu-waktu tertentu ya, misalnya menjadi aktivitas di rutin. Misal di pagi hari ngapain misalnya ya, biasanya ngapain, siang hari ngapain, sore hari ngapain, misalnya ya mengacu ke yang mungkin kalian lakukan pada waktu tertentu. Saya jarang pernah misalnya seperti itu. Terus bisa juga mengacu ke sesuatu yang terkait dengan general tersebut atau facts ya, kebenaran umum, fakta, misalnya ya secara ilmiah, alamnya, secara ilmuwan, secara fisika, ilmiah, misalnya seperti itu ya. Katakanlah misal kayak kondisi sesuatu yang kita sudah paham, misalnya katakanlah matahari besar, misal matahari di sebelah barat, misalnya salah dari dulu ya. Terus katakanlah matahari terbenam di sebelah barat, misal seperti itu. Jadi kayak menjadi fakta gitu ya, memang keadaannya seperti itu. Jadi secara geografi seperti itu, secara alamiah, fisika, kimia, katakanlah misal water freeze at berapa derajat, misal water freeze at berapa derajat, misal air mendidih pada suhu berapa, itu secara kimia, fisika ya. Jadi ya kita bisa gunakan simple present ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu. Misal ketika kalian ingin menceritakan tentang diri kalian dari pesan aktivitas atau itu, kalian bisa perkenalan, introduction yourself, perkenalan beberapa gitu. Atau misal persiapan kalian ingin menggambarkan sesuatu, apakah misal pemandangan, apakah tempat, apakah misal kalian ingin menceritakan orang yang seperti apa, karakternya seperti apa, itu biasanya pakai present. Biasanya present itu termasuk tenses yang cukup pamungkas. Tenses apa ya? Tenses yang menjadi kunci karena pasti akan menggunakan present. Nah, terus kita akan
simple class. Nah, ini review aja yang materi dulu. Kira-kira kegiatan aktivitas dilakukan apa? Lampau. Dan kita akan bahas masa lampau alias masa lalu ya. Ada yang berkelan dengan lampau. Nah, ini kalau senyum-senyum masih ini gitu ya. Ada yang belum on, sulit on. Oh iya. Nah, jadi simple class mengacu apa? Namanya juga pas ya. Wes pas apa? Mengacu aktivitas kegiatan yang memang sudah COVID selesai atau berakhir. Jadi kalau simple class banyak juga. Gak ada kaitannya. Kata dulu saya, sekarang udah enggak, sekarang saya udah punya boyfriend aku bukan baru ya udah kita pas baru nggak ada ceritanya bahwa aku masih akan merasakan nggak sudah berubah. Ya kemudian katakan teman kita tulis sekarang nggak ya udah baru. Jadi sesuatu memang sudah berakhir. Nggak ada kaitannya dengan sekarang. Tapi katakanlah kalau misal itu masih sayang, masih ada relationship sampai sekarang, maka nanti kita nggak sesuatu pas nanti jadinya rasa konflik karena masih beda dengan sekarang. Pasti sudah berubah. Katakanlah what do you do? Apa yang kalian lakukan misal semalam, what did you do misal? Oh misal semalam yesterday I watch TV misal. Oh semalam aku nonton TV. Apakah sekarang masih? Enggak. Sekarang kan udah kuliah, belajar dari kelas semalam ya. Jadi kayak kalian itu menceritakan misal. Kira-kira juga misal. Oh iya aku di toko buku. Apakah sekarang masih di toko buku? Enggak. Sekarang kamu udah ketemu sama temennya. Jadi sesuatu yang memang udah berakhir dan ketika kita menceritakan kita sudah di aktivitas yang lain. Apakah mau melanjutkan apa enggak ya? Enggak tahu. Dulunya sudah ada. Nah, jadi simple pasti sudah selesai. Itu bagus sekarang. Kan masih punya karakteristik ya. Menggunakan verb 2 kemarin di simple present menggunakan verb berapa? Masih satu. Kalau di present menggunakan verb 2 ya bisa regular atau irregular, beraturan dan tidak beraturan. Kita di pertemuan awal sempat sibuk gak ya bedanya itu? Sibuk. Nanti kita akan menunjukkan ya. Nah, menggunakan regular irregular. Regular itu beraturan. For example, top satunya saja. Regular beraturan. Biasanya di ending DED karena kita namanya sudah di verb 2. Berarti nanti kita sudah konsep menggunakan verb 1, 2, 3. Kalau present kan kemarin kata kerja di ending SES kan. Kalau subjeknya IND dia nggak pakai SES, tapi kalau subjeknya SED dia pakai SES. Verb 2 menggunakan kata kerja beraturan dan tidak. Several examples of regular verb apa? Watch, oke, menonton. Ada lagi watch, ya bisa watch. Ada lagi cook, bisa. Ada lagi masak atau menonton. Bisa ada lagi yang mesti kita pakai aja dalam rutinitas ya. Karena kata kerja itu banyak sekali. Jadi bisa dibuat dengan sinonim. Apalagi cook, watch. Yang biasanya dua tiga dengan id atau d. Apa? Wash bisa wash. Terus katakanlah misal saat ini berjalan ya misalnya. Terus katakanlah misal bekerja terus study sampai dia open terus dan sebagainya. Kalau irregular verb ya, nah kalau regular verb itu biasanya secara umum ada aturan ya, pas ulang jadi biar nggak lupa, biar pakai misalnya itu konsisten. Nah kalau kata kerjanya beraturan biasanya dia atau itu. Nah kalau berarti ini kalau kata kerjanya D, kalau D atau D berarti kan ada yang namanya aturan. Tapi ada kata kerja yang D, ada kata kerja yang D. Kalau menghafalkan irregularnya langsung kita pasti reguler. Irregular paling 30%, regular paling 70%. Jadi hafalkan irregularnya. Nah ada beberapa aturan. Nah jadi misal kalau kata kerja endingnya adalah huruf konsonan, maka verbnya di ending ed. Ini ada contohnya banyak sekali ya. Mungkin nanti tak kasih di saya ada beberapa kali. Terus misalkan kami bisa jadi listen pakai ed. Terus ketiganya pakai
ed. Terus kata-kata kalau misal nah, biasanya kalau kata kerja ed itu kalau diucapkan memang agak susah ya, riset soal pakai ed atau d. Nah, terus mungkin ada banyak sekali ya yang endingnya itu misal kayak kata work, berjalan work, dan open misal ya. Nah, terus kalau kata kerjanya endingnya adalah e, maka verbnya tinggal ditambah d saja. Misal kayak kata close, menutup, maka kalau nanti di regular dia jadi close pakai d. Terus kata apa lagi banyak ya, nanti bisa dipelajari. Terus kalau kata kerja endingnya adalah konsonan, terus di ending e, maka nanti dulu dirubah jadi i dulu baru tambah ed. Maka kalau study, verb 2 verb 3-nya dari study, burung, bisa kayak kata care, bisa nanti jadi care. Nanti ada banyak kali ya. Terus kalau kata kerjanya endingnya vokal mesin, maka tetap tambah ed, play jadi play. Nah, seperti itu ya. Mungkin nanti kita akan coba bagaimana cara membaca d. Nanti kita cek dulu untuk soalnya di record. Nah, sekarang kalau irregular, irregular kali sampel apa? Irregular. Contohnya apa? Eat, drink, ya. Habis makannya segala minum. Ya, bisa habis makan itu ngantuk, sleep, tidur. Nah, eat, drink, sleep. Nah, kita coba review ulang biar nggak lupa. Nah, oke, kalau saat ini 1, 2, 3 harus dikuasai. Nanti ini akan terpakai terus. Drink, drop. Oke. Drink, drop. Oke ya. Terus kalau ini bye. Verb 2 kan awalnya nggak berat, tapi bisa sama, bisa berbeda. Baik hanya bring konsepnya. Verb 2 tidaknya sama, go. Nah, oke. Terus ini dan itu tidak berbeda, itu kemampuan aktor itu jangan. Kalau ini bacanya berat, ya. Oke, terus ini, sorry, kak, ini consider aja ya, down. Kalau kata kerja ini juga B, verb 2-nya ED, verb 3 BN, biasanya ya, draw, down. Terus kalau ini, drink. Nah, tulisannya drink dulu, bacanya drink drum. Terus kalau ini drive, drop, driver. Ya, drive itu mengendarai orang lain. Ya, jadi kalau tes drive, mesti tes mobil, nggak ada. Kok tes drive itu pakai motor kan? Tes drive. Terus kalau ini tampakin in and even. Nah, jadi kalau bahasa Jepang ada ada O, jadi kalau salah mengucapkan nanti salah arti. Terus kalau ini bisa find, menemukan, ya, ada fungsinya kayak bahasa makbring ya. Terus ini forget, oke, forget kalau itu tidak forgotten, oke. Terus kalau ini forgive, memberi maaf atau memaafkan, itu forgive. Oke, forgive ya. Freeze. Frozen. Jadi kalau frozen kan ketiga bisa artinya dingin. Maka kalau frozen itu makanan yang didinginkan, bukan. Terus sambil itu
ya. Terus get, got ya. Terus kalau ini give, giver. Oke, terus kalau ini grow, ada grow lagi. Grow, grower. Have, kok 2, 3 sama. Have, baca has. Has itu person ya. Have, ya. Kalau have, giver enggak selalu bunyi, enggak selalu banyak aku, enggak selalu ya. Enggak selalu 2, 3 sama ya. Terus ini mendengarkan. Sama dengan listen, tapi kalau untuk musik pakainya listen, kalau ini mendengarkan secara kelas pakai itu. Terus kalau bersembunyi, menyembunyikan ya, itu ketiga, dua. Terus untuk menyelenggarakan, mengadakan, memegang, mempertahankan, menjaga, banyak sekali help. Kita nggak mengadakan kegiatan lagi. Kedua, ketiga sama. Cat. Biasanya kalau kata kerja dia double G itu biasanya dinamakan tidak selalu beberapa. No. Oke. Terus kalau ini leave, meninggalkan. Left ke? Nggak ada E, nggak ada D, nggak ada S. Left. Kenapa has been left? Maksudnya udah pulang. Terus ini. Kalau 2, 3 sama. Gak ada makeup ya. Dibuat oleh handmade, dibuat oleh tangan. Terus kalau ini menemui, bertemu. Met, ya. Terus, pay or buy? Pay. Buy to pay. Pay ini buy. Kalau ini ada untuk pay. Go pay, kan go buy. Go pay, pakai ya. Buy. Kalau suruh bayar kan pay. Terus ini sebentar ya. Right. Mengendarai sih sudah dua. Ketiga. Ya masuk. Right. Benar loh. Reader. Terus ini berlari. Kok 1, 3 sama? Kalau sudah masuk kalimat berlari dia itu berapa ya? Si, nih, say or say. Say, ya, I want to say, but I want to say. Saya mengaku, I want to say. Pakai ini, say, ya, say. Sell, menjual. So, kalau kalian bisa belanja, so menjual. Masih ada stok, kalau stok, berarti standard stok. Berarti stok maksudnya ya. Terus ini, sell, mengirimkan. Kok 2, 3 pakai P ya. Terus kalau ini ya, sing. Kalau ibu bacanya misalnya sing satu soal anak. Sit duduk. Kok 3 nggak selalu sit set. Kalau sing set sih kan ya nggak selalu ya. Jadi kan benar-benar apa ya? Sleep. Ada tadi konsep if, slack. Terus kalau ini speak, ya. Terus kalau spek pakai D, nanti pakai T spek. D sama T itu bunyinya mirip sekali. Bunyinya sama D itu mirip. Terus ini ya, spek berdiri, spek.
nggak selalu aku, nggak selalu aku ya. Karena tadi punya ini dari aku. Ini enggak. Kalau yang tinggal ini bentar, contoh. Tadi yang tinggal. Oh yang harus. Nah, kalau yang ini nggak selalu aku, nggak selalu aku. Tapi kalau Jadi kayak
ini loh ready, tapi nanti aku beli koma misal. Ya udah kalian cerita aja dengan kalian maka menggunakan simple past. Seperti itu ya. Kita akan langsung eksekusi ya. Kita sudah bahas ya. Salah satu tadi menggunakan verb 2 bisa reguler, bisa irregular. Nah, terus menggunakan to be, yaitu to be-nya was harder ya, was ya, bukan was itu mencuci. Was digunakan oleh I, she, kalau were you bisa ada. Kalau kemarin di simple past tense, to be-nya is, dan siapa subjek yang menggunakan is masih ingat? Siapa subjek yang menggunakan is? She, he, it. Kalau M, just I. Kalau A, you, he sama D. Nah, sekarang kita gunakan is gender ya. I, she, he pakai was, you, he pakai gender. Terus menggunakan helping verb alias kata kerja bantu. Nah, jadi untuk membentuk negatif dan interrogatif kita butuh kata kerja bantu. Kemarin kata kerja bantunya di present ada dua pastinya. Do dan das. Nah, kalau subjeknya ada dia pakai do, dia pakai das. Nah, kalau simple past tense hanya menggunakan dia untuk semua subjek, jadi ada di dia pakai, dia pakai did semua ya. Terus penanda waktunya apa? Berarti penanda waktunya memang sudah lampau ya. Misal yesterday kemarin, mungkin lebih spesifik lagi yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, last night. Atau last Sunday, kalau bisa kombinasi dari last Friday, last Sunday, last Monday, atau last week, last month, bulan yang lalu. Ini bisa lebih spesifik lagi, bisa last March, last January dan sebagainya. Atau tahun yang memang sudah berlalu. Atau ini dengan penggunaan misal a week ago, a year ago, setahun yang lalu, a month ago. Atau beberapa waktu yang lalu yang dia sama misal 2 days ago, 3 weeks ago, 3 months ago dan sebagainya. Terus tanggal-tanggal yang sudah berlalu misal seperti tanggal 1 Desember, bulan yang memang sudah berlalu, mungkin before April misal yang sudah berlalu, peristiwa yang sudah berlalu, jadi kayak 1 bulan Desember. Fungsinya apa? Ada mungkin 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah untuk tadi menceritakan aktivitas yang memang sudah terjadi di waktu yang lama. Seperti juga, I watched a movie last week. Nah, minggu lalu nonton film. Sekarang juga nontonnya aja minggu lalu. Misal watch a game, I watch football match ya last night. Terus malam nonton pertandingan bola. Sekarang juga sekarang cerita ini loh bisa di Microsoft cuma cerita ya. Terus fungsi yang kedua ketika kalian ingin menceritakan, kalau misalnya kalian suka story naratif atau kalian membaca buku cerita anak, legenda, narasi, fabel, terus dongeng, misalnya cerita-cerita zaman dulu kala kayak imajinasi, kayak cerita yang real, maka kalian menggunakan ini once upon a time. Pada zaman dulu kala itulah anda akan pasti pakai mas. Terus ketika kalian bisa baca berita atau stempel ya dalam bahasa Inggris, pasti maksudnya kebanyakan pakai pasal karena ada terjadi ya. Terus menceritakan sejarah, peristiwa sejarah. Nah, maka kayak bisa kita menceritakan peristiwa sejarah tentang proklamasi for example, World War. Terus katakan mungkin COVID pada saat pandemi, nah itu sudah berlalu ya, berarti kalian harus menggunakan masker. Terus kita terus ini ya. Nah, ada yang namanya pola kalimat dan pola verbal kalau dibuat sebuah kalimat ya. Nah, misal ini kalimat nominal adalah kalimat yang katakanlah gini ya, kalimat yang dia tidak ada kata kerja dalam kalimat. Maka kita akan gunakan to be sebagai verb utamanya. Bisa katakan ini, aku di kampus kemarin. Kalau misal kita kadang tanya jawab kamu di mana? Oh aku di kelas. Oh
aku di perpus. Sa, kalau bahasa Indonesia sa. Tapi kalau bisa dalam bahasa Inggris, ketika kita mau menerjemahkan bisa. Nah, aku di perpustakaan kemarin. I in the library nggak bisa di situ. Aku kan I di perpus in the library. Aku di perpustakaan kemarin. I in the library nggak bisa. Kenapa? Karena kalimat itu nggak ada fungsinya. Kan balik lagi ke konsep dalam sebuah kalimat itu ketika ada subjek, jangan sama kata seperti ini. Jadi ketika dalam sebuah kalimat tidak ada kata kerja, munculkanlah kata kerja bentuk bumi supaya kalimat itu memenuhi unsur kalimat itu ini ada subjek, ada predikat. Kamu gimana? Oh, aku di perpus kemarin. Dari selalu kalian menjelaskan kan? Aku di perpus ngapain? Kamu gimana? Oh, aku ada di parkiran. Apakah harus dijelaskan? Oh, aku makan di parkiran ya enggak? Kalau bahasa Indonesia sah. Setelah subjek, setelah tempat sah. Kalau bahasa Inggris nggak bisa, maka kita munculkan ya bentuknya menggunakan tadi. Pasca kita menggunakan bus dan maka ketika aku di perpustakaan kemarin bukan I in the library, tapi setelah I itu caranya menjadi predikat alias maka munculkanlah ini. Maka I was in the library yesterday. Prinsipnya seperti itu. Tidak cerita kalau kita bolanya verbal ketika ada kata kerja dalam sebuah kalimat, maka kita tinggal menerjemahkan kata per kata. Misal, aku belajar di perpustakaan kemarin, maka aku belajar studi di perpustakaan in the library yesterday. Nah, di sini sama-sama di perpustakaan, polanya berbeda. Maksud saya itu yang nominal yang seperti ini ya. Sama-sama ada di perpus, cuma yang di sini dia kayak nggak ada kegiatan, tapi kita harus munculkan vokal. Kalau yang di sini memang sudah ada kata kegiatan dan kita menyelesaikan kata vokal. Terus bagaimana kalau kita itu bentuk negatif dan interrogatif? Misal, yes, ya, maka subjek itu menyambut plus titik-titik. Negatif subjek itu menyambut plus titik-titik. Interrogatif itu menyambut plus subjek titik-titik. Aku di perpustakaan kemarin. I was in the library yesterday. Aku nggak ada di perpus kok kemarin. Maka kata-kata I was not in the library yesterday. Was I in the library yesterday? Kamu di mana misal sekarang? Nah, where did you go? Misal, kamu di mana sih semalam? Misal, you were in the bookstore last night. Kamu di toko buku semalam. Kamu nggak ada di toko buku semalam, maka tinggal you were not in the bookstore last night. Terus interrogatifnya tinggal dibalik, were you in the bookstore last night? Terus kita lihat sini, bagaimana kita ingin membentuk kalau kemarin di present ya, kata gantinya itu gas. Dulu untuk ahli gas untuk ini ya. Kalau udah di simple past ya, kalau gantinya hanya ada di semua subjek ya. Bisa subjek plus verb 2. Nah, verb 2 di sini bisa reguler, bisa irregular bebas. Asalkan dia kata kerja untuk kedua. Negatifnya apa? Subjek plus di kata baru diikuti not turun verb 1. Jadi setelah kita verb 2 turun jadi verb 1. Kenapa waktu aku belajar verb 1, 2, 3? Karena di dalam tesis itu bisa turun verbnya apa itu berpensis yang misalnya ya saudara. Nah, terus interrogatifnya diturunkan plus subjek plus verb 1. Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Negatifnya maka tinggal I did not play football yesterday. Interrogatifnya apa? Tinggal did I play football yesterday. Apakah aku main sepak bola kemarin? Terus berikutnya, I wrote a kelas B. Aku menulis sebuah surat di dalam sekarang tulis ini di dalam misalnya tugas. Negatifnya apa? Aku nggak menulis lagi bilang maka hari diturunkan ke semua menurut 1. Oh ternyata dia irregular. I did not write a letter last week. Nah, interrogatifnya tinggal did I write a letter last week. Misal, apakah aku menulis sesuatu di lalu? Kalau pertanyaan nanti jawabannya juga biasa aja. No, I did not. Nah, jadi kalau sudah sama
satu tenses. Itu nggak bahasa Indonesia apakah, semua akan pakai apakah. Tapi kalau bahasa Indonesia apakah itu banyak sekali ya. Nah, kita akan coba satu soal tulis terus masuk juga. Oke, kita coba misalnya sungguh di nggak usah terang waktu ya karena student terus kata ganti tadi apa student did not atau didn't terus turun ke satu kita itu sudah pakem ya, jadi dia sudah pakem sama berarti student do project. Terus kita coba dengan my mom ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ibuku membeli apel dari kakao ya. My mom did not atau tidak kurang per satu baik. Sorry, apples. Nanti tinggal dibalikin my mom baik apples. Nah, tinggal seperti ini saja. Oke, kita coba menipu. Nah sekarang ya, multiple choice, active sentence itu simple Pak. Jadi sekarang change active positif to negative form ya. Sekarang kalian fokusnya ke pasarnya negatifnya ya. Oke. Jadi sebenarnya mau kalimatnya mau saya otak-atik apa tentang apapun itu sebenarnya konsepnya tadi did not form satu negatifnya. Interrogatifnya did plus tadi ya subject plus form satu ya. Kita nggak pakai interrogatif, kita negatif saja karena nanti soal kita positif ke negatif ketemu tadi rumusnya subjek kedua negatifnya did not form satu ketemu D. Tapi kalau misal kita di ranahnya present ketika di sini saya ganti S maka jawabannya jadi A. Hati-hati ya karena form satu dua ini jadi ini cuma saya ganti S atau D. Nanti dia akan berubah kan. Apalagi kalau soalnya saya buat sistemnya ngacak nanti otomatis harus hafal kita S-nya akan berubah. Terus di sini D. Manajer tidak menyetujui approve, menyetujui ACC. Harus tahu form satu dua A did not set pakai D ya. B, oke, jadi kalau did not complete the task ya. Oke. Finansial buat laporan keuangan. Ininya soal keuangan, laporan keuangan. Ketemu C, oke, did not prepare, did not from satu ya. Oke. C, did not answer, belum. Oke ya. B, did not discuss. Have itu kan kata saya bilang goal dan kata goal. Jadi have kalau ya C. Schedule mengatur jadwal. C. Did not schedule ya. Mengatur mengelola. Appointment itu janji. Ada janji. Appointment itu bukan janji ekonomis, tetapi appointment itu janji untuk ketemu, untuk membahas sesuatu rapat ya. C. What is free? Mencegah. Kalau scan, ini istilah kantor nih, scan, memindai. Kalau paste, menempel, oke ya. Kalau bisa upload, download
cek ini, cek mengecek periksa mengecek memeriksa mengecek. Grip itu kayak apa? Greeting, grip, meet and greet ketemu dan menyapa, itu nyapa. Saya hidup lagi. B, raise itu kayak kalau nanti menyusun. Did not raise ya. Wanita proklamasi. Ketemu? B. Did not wanita itu kata terima kasih ya. C ya. B. Tidak display ya. Apa ini? E ya. Tapi yang exception, kecualian ya. C. D. Oke ya. C. Did not play. Oke ya. Yang terakhir. Catch kalau tenang ya. Nah, sekarang kita akan berfasili. Kita akan nah, kalau dalam pola pasif sebenarnya secara konsep sama kayak yang kemarin itu dalam artian yang present ya. Jadi kalau dalam pasif ada namanya checking position, yang awalnya subjek jadi objek jadi subjek. Katakanlah misal murid-murid belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dipelajari oleh murid-murid. Ada namanya pergantian posisi, yang awalnya dia subjek, maka nanti dia berubah jadi objek dan yang awalnya objek nanti dia jadi subjek kan. Nah, di sini yang awalnya dia subjeknya adalah individu, tapi ketika nanti dia sudah pasif dia berubah jadi ini ya. I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi them, he jadi it, tetap it. Nah, seperti itu. Terus dia harus sesuai subjek. I, she, pakai plus, you, they pakai you. Terus apa lagi ya? Terus untuk membentuk pola positif ya, kita tinggal subjek plus itu menyambung sumber konflik. Nah, ketika pakai kalau bukan 1, 2, 3 pakai ya. Terus negatifnya subjek itu menyambung sumber plus konflik. Interrogatifnya itu menyambung sumber plus subjek plus konflik. Misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sepak bola dimainkan oleh kemarin misal. Maka football kita gunakan mata apa ya? Nama game, nama olahraga, nama pelajaran, mata kuliah, dia cenderung tunggal. Pasti pakai yang bus atau istilah football, bus. Terus ketiga dari ini apa? Ternyata ini regular verb tiganya sama, tapi dari tunggal saja. Dari siapa? Dari ini, yesterday. Terus negatifnya apa? Tidak football, bus, now play, by me, yesterday. Interrogatifnya apa? Apa yang tidak dibutuhkan aja harusnya? Bus, football, play, by me, yesterday. Rudy wrote letters last week. Rudy menulis banyak surat minggu lalu. Maka banyak surat yang ditulis Rudy minggu lalu. Maka surat diturunkan the letters ya, berpakai the, boleh enggak dan pakai. Terus di sini karena di sini jamak letters, maka pakainya kalau subjek barunya jamak pakai berkali dia bukan bos, maka the letters ketiga dari ini. Oh ternyata ini berapa? Pakainya written by siapa? By Rudy boleh, by him boleh, kelas B. Karena tempat itu mana saja digunakan kalau satu tiganya. Terus negatifnya the letters were not written by him last week. Interrogatifnya were the letters written by him last week. Dia jawabannya yes no questions. Seperti itu. Jadi tergantung subjek baru ya. Nanti subjek baru dia akan bagian atau jawaban. Kita akan
Misalnya, my sister sent a song last night. Kita coba aktifin tadi masih ingat my sister. Terus kalau bentuknya apa tadi? Did, dinner atau didn't itu berarti satu sing. Nah, oke ya, last night. Terus yang keduanya tinggal did my sister ya, sing a song last night. Terus pasifnya, maka sebuah lagu dinyanyikan oleh saudaraku semalam. Maka soundnya warna objeknya jadi subjek. Kita bentuk dia harus bus. Terus ketiga, ya bayi pasang atau bayi my sister boleh. Nah, maka ini tinggal ikutin aja harus masuk bayi pas. Ya katanya tinggal harus kosong bayi pas. Nah, seperti ini. Terus bisa ini aja ya, sedikit Nah, temanku menyelesaikan beberapa proyek. My friend, kata satunya lagi apa? Did not atau didn't? Kok satu? Nah, oke, satu project. Nomornya tinggal di my friend. Finish. Satu project. Terus hasilnya beberapa proyek diselesaikan teman-teman satu project. Pakai this order projects. What's order? Kok tiganya sama? Baik, macam baik atau nah, tinggal seperti ini. Tinggal seperti ini. Kita coba soalnya. What is the answer? Nah, kalau tadi soal tadi change to aktif itu negatif ya. Sekarang aktif itu negatif sekarang perubahan dari aktif positif ke pasif yang positif ya. What is the answer? Karena ada subjek baru dari aktif dari fokus. Dia pakainya bus atau diikuti form 3. Bus 1 form 3. Hati-hati ada subjek baru dan belum tentu satunya sama dengan yang atas. Ketemu? B ya. Documents. Tadi buzzword form 3 ketemu B. Hati-hati tinggal samanya ya. B files pakai S banyak berarti ya. Reports laporan B. Masuk panggilan telepon B oke ya. Jadi kalau sama biasanya ini SS ya. Tugas B oke ya. Schedules B kok salah terus apa jawabannya sama B oke. Paket itu paket B oke. Proposal B oke. Sama ini kan sudah soal itu semua. Terus ini gas pakai S bill kamu kayak sangat besar. Bill kamu terus kayak sambutan ini aku maksudnya kan beda dibagi oleh manager. Office was cleaned by assignment berkomoditi
Nggak kenceng ternyata ini. Kalau ya, next kalian tuh juga bermain nanti biar kalian tahu cara baca. Kalau ada kata kerja yang itu bacanya agak sedikit sesat. Kalau misal katakan misal listen mendengarkan itu salah satu masalah pakai kecenderungannya tapi kalau pakai ide itu agak susah bacanya jadi dia agak listen ada dia sebenarnya itu bisa berapa listen biasa tapi kalau berapa tidak listen itu ada dia itu sama. Next kalau misalnya ini udah benar nanti kita coba play beberapa cara bacanya. Ini dulu sempat saja bagaimana menyiapkan kata. Pernah kan? Masih ingat kan? Maksudnya pernah kan ya bahasa Inggris satu? Iya. Yang ini dibaca apa gitu? Ini pernah. Ya, absensi ini beberapa masih ada di buku. Ya, kalian klik di situ ya. Sekarang ini saya lupa password nanti tak reset gitu ya. Jadi kalian absen di buku masih sama. Itu nggak ada harian, kalau isi hari ini otomatis isi hari ini. Jadi nggak perlu diisi mana berapa. Contoh saja ya. Oh ya, oke, boleh nanti di akhir. Oh ya, kan kita belum ada di dalam ya. Pokoknya isinya kalau religious ya, orang Muslim ya, mungkin ada kesalahan apapun saya mohon maaf ya. Jadi saya nggak ingin minta maaf ya. Nanti kalau benar-benar yang punya salah, silakan silakan salah sama ya. Sama-sama itu ya. Oh ya, nanti di akhir kita balik sama-sama ya. Nah, intinya saya nggak akan ada THR ya, cukup ini aja saya. Ya. Boleh sambil saya tanda tangan dulu kalian yang di sekarang ini dulu guys. Kita semua ya.